Halo semuanya, selamat datang kembali di channel I Love Film. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Martian. Bagaimana jika manusia tinggal di planet merah Mars sendirian, tanpa oksigen dan tanpa makanan? Hal tersebut diceritakan pada film The Martian tentang seorang astronot yang tertinggal oleh rekan-rekannya di planet Mars saat setelah melakukan misinya. Akankah dirinya selamat? Sebelum lanjut videonya, mohon dukung perkembangan channel I Love Film dengan cara klik tombol subscribe. Sudah? Let's begin! Film The Martian berawal di lokasi pendaratan pesawat ulang-alik Ares ketiga di Esidalia Planitia Mars. Terlihat beberapa astronot sedang menjalankan misinya di planet Mars. Dalam waktu dekat, awak Hermes, termasuk Melissa Lewis yang selaku komandan, Mark Wenty sebagai ahli botani, Beth Johansen sebagai guru IT, Rick Martinez selaku pilot, Chris Beck sebagai ahli bedah penerbangan, serta Alex Vogel sebagai navigator dan ahli kimia. Mereka sedang mengumpulkan sampel sebelum memasuki hub. How many samples do we need, Commander? 7. Beth mendeteksi bahwa akan ada badai di sekitar lokasi penelitian mereka. Intensitas badai dan angin kencang membuat Komandan Lewis memerintahkan pembatalan misi. Mark berdebat untuk menunggu dan mengangkat bagian belakang saat kru menuju MAV, yaitu kapal yang akan membawa mereka kembali ke Hermes. Angin kencang dan hembusan pasir mengelilingi mereka. Parabola pecah dan menyerang Mark, membuatnya tidak terlihat oleh kru lain. Mereka pun kembali ke MAV tanpa Mark, mengira bahwa Mark sudah tewas akibat kebocoran oksigen. Lalu MAV lepas landas ke Hermes. Kembali ke bumi, Direktur NASA, yaitu Tandy Sanders, sedang mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan bahwa kru Hermes berhasil meninggalkan Mars. Namun Mark Watney hilang dan dinyatakan meninggal di Mars. Setelah badai berlalu, Mark terbangun di Mars pada Sol 21. Sol adalah hari misi planet Mars. Oksigennya menipis dengan cepat. Di sisi lain, sebuah benda menancap pada perutnya. Jadi, dia kembali ke stasiun habitat untuk mengobati lukanya. Setelah mengobati lukanya, dia duduk untuk membuat video log untuk menjelaskan situasi saat ini. Dia masih hidup, tapi dia tidak bisa menghubungi NASA atau Hermes. Obviously, but station's antenna broke off and tore through. I have no way to contact NASA. Yeah. Karena tidak ingin mati, dia membuat strategi untuk cara bertahan hidup di tengah minimnya pasokan makanan dan air agar cukup untuk 4 tahun. Karena NASA mengirimkan misinya kembali 4 tahun lagi, sementara makanannya hanya cukup untuk 400 hari. Oleh karena itu, Mark memutuskan untuk menanam sebagai makanan selama 3 tahun di planet Mars, yang kemungkinan besar tidak akan tumbuh. Beruntung baginya, dia seorang ahli botani, dan menyusun rencana untuk menanam kentang. Beberapa sol kemudian di dalam habitat, Mark menanam kentang menggunakan tanah Mars dan beberapa paket kotoran kru disegel vakum sebagai pupuk. Namun ia membutuhkan lebih banyak air untuk tanaman kentang. Mark akhirnya membakar bahan bakar roket hydrazine, yaitu produk sampingan dari reaksi tersebut adalah air. Take liters of unused hydrazine at the NDB. It'll separate into N2 and H2. Pada upaya pertamanya untuk menyalakan hydrazine, ia menyebabkan ledakan sedang, sehingga menghanguskan pakaian dan rambutnya. Namun, pada percobaan berikutnya, Mark berhasil. Beberapa sol kemudian terlihat tanaman kentang tumbuh di tempat percobaannya itu. Hey there. Di sisi lain kita diperkenalkan dengan Windy Park, yang merupakan satelit communication NASA.
dia mendeteksi area Mars yang sudah ditinggali Hermes. Pada layar, dia melihat panel surya berpindah tempat. Segeralah dia menghubungi Annie, Vincent, dan Teddy untuk menunjukkan penglihatannya. Mereka berpendapat bahwa Mark masih hidup dan menggeserkan panel suryanya. Namun jika NASA menyelamatkannya, masyarakat akan menyalahkan NASA karena sudah meninggalkannya di Mars. Selain itu, Mark tidak akan bertahan sampai misi selanjutnya karena akan kehabisan makanan. Pada akhirnya Teddy harus menangani banyak pertanyaan pada saat pertemuan persnya. Di sini Mark berencana akan pergi ke lokasi misi selanjutnya, namun jaraknya 3.200 km dari lokasi saat ini dengan waktu tempuh selama 50 hari. Meskipun ia memiliki rover sebagai kendaraan, namun jarak tempuhnya maksimal 35 km, karena baterainya harus diisi ulang di hub. Beberapa sol kemudian Mark berhasil panen kentang. Kini ia memiliki makanan yang cukup. Selanjutnya, Mark berencana untuk pergi ke Chryse Planitia yang merupakan lokasi penelitian sebelumnya. Hal itu diketahui oleh Windy dan Vincent. Vincent pun mengunjungi sebuah tempat yang dimana ia menemukan alat komunikasi, yaitu Pathfinder yang digunakan pada tahun 1997. Begitu pula dengan Mark. Mark berhasil memperbaikinya. Dan Pathfinder miliknya berhasil terhubung dengan Pathfinder yang ada di bumi. Mereka pun bisa saling berkomunikasi meski dengan cara yang rumit. Namun sekarang tidak lagi. Ia meretas komputernya agar bisa berkomunikasi secara mudah dengan NASA. Mark, this is Vincent. Di sini pihak NASA belum memberitahu awak Hermes yang masih di perjalanan ke bumi tentang Mark yang masih hidup setelah 2 bulan mereka tinggalkan. Karena awak Hermes harus fokus pada misi selanjutnya. Come on, guys. Namun mereka berubah pikiran. Mereka memberitahu awak Hermes tentang hal tersebut. Dan mereka pun merasa bersalah telah meninggalkan Mark. We're telling you now because of everything, but it's not your fault. You were following orders. Pihak NASA berencana untuk mengirimkan suplai kepada Mark agar bisa bertahan sampai 4 tahun lagi. Namun perjalanannya memakan waktu 9 bulan. Beruntungnya, ia memiliki tanaman kentang. Saat kembali ke hub, tiba-tiba airlock-nya meledak. Hal itu menyebabkan tanaman kentangnya mati. Mark harus membuat strategi lagi agar bisa bertahan sampai suplai tiba. Sayangnya, dia harus makan 3 hari sekali, bukan sehari 3 kali. Di sini kita dibawa ke laboratorium tenaga pendorong jet California untuk mengenalkan kita dengan Rich, yang merupakan astrodinamik untuk bekerja sama dengan NASA. Mereka mencari cara agar suplai bisa sampai ke Mars dengan waktu yang singkat. Mereka pun akhirnya membuat probe sebagai pesawat suplai. Setelah dibuat, probe diluncurkan. 9, 8, 7. Namun saat peluncuran, roketnya tiba-tiba meledak, yang artinya rencana mereka gagal. Mengetahui rencana NASA gagal, Mark sudah hampir putus asa. Dia menitipkan salam kepada Kapten Louis untuk keluarganya. Prepare for every outcome. And beautiful. Di sini Rich mempunyai ide, bukanlah untuk mengirimkan suplai ke Mars, melainkan memutarbalikan Hermes agar kembali ke Mars untuk menjemput Mark. Namun para awak harus menambah misinya selama 533 hari ke Mars, dan belum lagi mereka menempuh waktu yang lama untuk kembali ke bumi. Namun Teddy tidak mau mengambil resikonya. Menyelamatkan 1 orang yang hidup dan membiarkan 4 orang tewas
atau menewaskan 1 orang dan membiarkan 4 orang yang hidup. Di sini Rich berhasil berkomunikasi dengan awak Hermes secara diam-diam. Karena pada dasarnya merekalah yang harus memutuskan untuk menyelamatkan Mark dan menambah waktu misinya atau pulang ke bumi bertemu keluarganya. 533 more. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menyelamatkan Mark. Yes. Di sisi lain, Mark mempunyai ide. MFV sudah ada di kawah Ship Perily untuk menunggu misi Ares keempat. Ia akan menggunakannya untuk pergi ke orbit untuk bertemu Hermes. Lalu rencana pun disiapkan. Pihak NASA menyiapkan suplai untuk dikirim ke Hermes sebagai pasukan mereka, dan Mark menyiapkan MVP untuk keberangkatannya ke orbit. Roket pun berhasil meluncur untuk mengirimkan suplai ke Hermes. Di sisi lain, Mark mempersiapkan diri untuk pergi ke lokasi tujuan Ares keempat dengan membawa panel surya. Sesekali dia beristirahat untuk mengisi baterai rovernya. Akhirnya dia tiba di MAV. Dia menyiapkan segalanya untuk melakukan peluncuran. Sayangnya, Mark harus membuang sebagian alat-alatnya termasuk penutup MAV untuk mempercepat lajunya. Lalu dia mengganti penutupnya dengan tirai. Dengan pantauan pihak NASA, dia melakukan peluncuran. Berita pun disiarkan secara langsung oleh NASA kepada masyarakat. Karena kecepatan MAV sangat cepat, membuat tirai penutupnya sobek. Pada akhirnya, Mark tidak sadarkan diri. Kapten Louis de Hermes berusaha menghubungi Mark, namun tidak ada jawaban sama sekali. Beberapa saat kemudian, akhirnya Mark sadarkan diri. Namun jarak tempuh dan waktu untuk Hermes ke MAV, ataupun sebaliknya, tidak cukup alias di luar jangkauan. Kapten Louis memutuskan untuk keluar pesawat menyelamatkan Mark. Ia menggunakan kostum astronotnya, lalu tali diikatkan pada kostum itu. Done. I visual on the map. Di sisi lain, Mark mempunyai ide. Dia keluar dari MAV dan merobek kostumnya agar bisa mencapai Kapten Louis dengan cepat. Lalu, usahanya pun berhasil. 3.1 meters per second. I got him. Tangis haru menyelimuti mereka yang menonton siaran berita ketika Mark berhasil diselamatkan. Begitu juga yang dirasakan para awak Hermes dan orang-orang NASA. Scene pun berganti, memperlihatkan Mark yang sedang duduk. Terlihat beberapa orang melewati Mark dengan sopan. Setelah itu, ia masuk ke dalam ruangan untuk melakukan pelatihan kepada para calon astronot. Dan film pun selesai.